Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Hayatun Nufus. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 3 dan 4, yaitu optimasi kendala dan aplikasi fungsi permukaan. Nah, kita lanjut ya untuk pertemuan 3, yaitu optimasi kendala. Pengertian optimasi kendala. Optimasi bisa juga dimaksudkan sebagai proses penentuan terbaik dalam memaksimalkan nilai yang telah diperoleh dari suatu masalah, maupun mengelola masalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, bisa dikatakan optimasi kendala itu penentuan di mana kita bisa menentukan atau memaksimalkan penentuan yang akan diperoleh dari suatu masalah gitu loh, sehingga masalahnya itu bisa dikelola dengan sebaik mungkin. Optimasi terkendala atau constrained optimization ialah suatu proses memaksimasi atau minimisasi suatu masalah tertentu sehingga kebebasan berkurang dan menghalangi organisasi dalam mencapai pengoptimalan yang lancar. Jadi di sini optimasi kendala itu mengoptimalkan kendala atau memaksimalkan nilai-nilai yang ada atau penentuan yang terbaik sehingga kendala itu bisa berkurang dan pengoptimalan untuk organisasi itu bisa berjalan dengan lancar. Pengoptimalan yang lancar bisa diselesaikan melalui metode pengganti maupun menggunakan penggali Lagrange. Selanjutnya, untuk pengoptimalan dibatasi oleh pengganti problem. Pengoptimalan terbatas bisa diselesaikan melalui penyelesaian berbandingan hambatan, dimulai dengan suatu jenis kepastian, lalu mengganti nomor faktor dengan fungsi pencapaian yang diinginkan untuk memaksimalkan atau meminimalkan organisasi. Metode ini mengubah masalah pengoptimalan terbatas menjadi masalah pengoptimalan yang tidak terlihat. Jadi bisa dikatakan juga pengoptimalan atau pengganti problem ini diselesaikan berbanding hambatan atau bertolak hambatan gitu. Yaitu bisa menggunakan metode mengubah masalah pengoptimalan terbatas menjadi masalah pengoptimalan yang tidak terlihat. Kita lanjut ya. Kemudian ada optimasi dibatasi oleh metode penggali Lagrange. Dengan menggunakan metode ini, menggunakan satu variabel keputusan yang dianggap sebagai fungsi yang jelas dari variabel lain. Teknik substitusi untuk menyelesaikan masalah optimasi sehingga akan menjadi rumit. Bisa menggunakan metode penggali Lagrange. Langkah awal dalam metode ini adalah membuat fungsi Lagrange yang ditandai dengan fungsi tujuan asli yang coba dimaksimalkan atau dikurangi oleh organisasi, dan nilai yang biasa digunakan untuk menggalikan Lagrange. Fungsi tujuan yang dibuat adalah 0, yaitu x plus y min 12 adalah 0, dan Anda mendapatkan x plus y min 12 sama dengan 0. Kemudian kita akan lanjut kembali dengan macam-macam penyelesaian optimasi. Penyelesaian optimasi itu dimiliki untuk beberapa cara, yaitu salah satunya adalah pengoptimalan batasan. Terdapat bentuk umum min f dalam kurung x f x, yaitu fungsi skalar yang diartikan pada ruang vektor x Rn. Solusinya dapat ditemukan dengan cara berikut. Jika x pangkat 2 merupakan titik minimum, maka fx pangkat 2 sama dengan 0. Jika hx2 bertanda positif definitif, maka x pangkat 2 yang memenuhi syarat fx pangkat 2 sama dengan 0, titik minimumnya. Kemudian ada optimasi dengan batasan persamaan. Optimasi dengan batasan, umumnya masalah optimasi dengan batasan dapat diklarifikasikan menjadi 2 kelompok.
yaitu optimasi dengan batasan persamaan dan optimasi dengan kendala ketidaksetaraan. Optimasi dengan batasan persamaan mempunyai bentuk umum, yaitu min f x sth 1 dalam kurung x sama dengan 0, i sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, subjek dengan syarat kendala. Optimasi dengan kendala ketidaksetaraan mempunyai bentuk umum, yaitu min f x stg 1 dalam kurung hx sama dengan 0, i sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, subjek dengan syarat kendala. Mempunyai perbedaan ya antara keduanya, yaitu jika optimasi dengan batasan persamaan itu STH1 dalam kurung X, kemudian jika kendala ketidaksetaraan itu yaitu STG1 dalam kurung X. Jadi mempunyai perbedaan dari keduanya. Oke, lanjut, kita terhubung dengan menggambarkan hubungan ekonomi. Saat mendeskripsikan hubungan ekonomi, hal ini dapat dipresentasikan dengan menggunakan tabel atau diagram. Jadi untuk mendeskripsikan hubungan ekonomi ini bisa menggunakan tabel atau diagram yang diperlukan. Jika bentuk hubungan ekonomi sederhana, maka tabel dan grafik sudah cukup untuk menggambarkan hubungan tersebut. Jika tabel dan grafik tidak cukup, maka persamaan matematika harus digunakan untuk menentukan solusi optimal masalah tersebut. Jadi jika persamaan matematikanya tidak bisa digunakan atau tidak bisa untuk memecahkan masalah solusi tersebut, maka bisa menggunakan persamaan matematika. Maksudnya jika kalau semuanya grafik dan tabel tidak memenuhi solusi optimal untuk masalah tersebut, maka bisa menggunakan persamaan matematika dalam menentukan solusi optimal. Kemudian hubungan rasio mutlak, rata serta marginal, di mana rancangan rasio mutlak serta ambang berguna untuk memaksimalkan uraian profitabilitas saat menganalisis kinerja organisasi dalam memaksimalkan keuntungan. Kita perlu mengeksplorasi hubungan antara total, biaya rata-rata, dan biaya marginal bersama dengan konsep pendapatan. Jadi tuh kalau semuanya menggunakan rancangan rasio mutlak itu berguna banget untuk memaksimalkan profitabilitas. Apalagi saat menganalisis kerja dalam organisasi, perusahaan, dan lain-lain, kita perlu banget untuk rancangan rasio mutlak ini gitu. Kemudian ada biaya total, rata-rata, dan marginal. Biaya total atau bisa disebut dengan total cost, singkatannya adalah TC, yaitu semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menghasilkan beberapa produk. Biaya total perusahaan terdiri dari biaya total atau total fixed cost TVC, dan biasanya variabel total variable cost TVC. TC bisa dirumuskan dengan TC sama dengan TVC plus TVC, di mana TVC itu merupakan harga pokok produksi yang merupakan jumlah tetap volume dikurangi produksi. Jadi itu kalau kita mau menentukan TVC atau total fixed cost itu bisa dilakukan dengan cara kita mengetahui jumlah tetap volumenya, terus kemudian dikurangi dengan produksi yang ada gitu. Kemudian lanjut TVC. Kemudian jika kalau menggunakan atau mencari TVC itu biaya produksi yang besarnya bervariasi atau sesuai setelah kemudian dikurangi perubahan output. Jadi itu berbeda ya dengan TVC. Kalau semuanya TVC itu merupakan besarnya bervariasi atau biaya produksi yang besarnya bervariasi, yang besarnya itu memiliki perbedaan gitu, kemudian dikurangi dengan perubahan output. Oke, lanjut, kita lanjut dengan biaya rata-rata atau average cost.
Biaya rata-rata atau average cost merupakan penjumlahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan satu unit output, atau bisa kita kenal dengan Q atau Q. Nah, di mana average cost ini atau AC sama dengan sepertinya biaya total. Seperti biaya total, biaya rata-rata dikurangin rata dapat dibagi menjadi biaya variabel rata-rata tetap. Average fixed cost dan biaya variabel rata-rata, average variable cost, average fixed cost atau AVC, yaitu biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap unit output yang diproduksi. Bisa dirumuskan menjadi AVC sama dengan TVC per I gitu. Jadi kalau kita mau mencari AVC itu atau average fixed cost, kita bisa menggunakan TVC dibagi Q. Q itu merupakan satu unit output ya, gitu, atau average cost atau biaya rata-rata. Oke, lanjut. Kemudian average variable cost atau AVC, yaitu biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap unit output yang diproduksi, atau AVC. Karena TC sama dengan TFC plus TVC, sehingga rumus dari AC sama dengan AVC plus AFC per AVC. Kemudian ada biaya marginal atau marginal cost atau MC. Marginal cost atau MC yaitu biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan karena output tambahan yang dihasilkan oleh satu unit, atau bisa dikatakan perusahaan mengeluarkan biaya tambahan untuk output yang dihasilkan dari satu unit tersebut gitu. Nah, kita bisa kalau kita mencari MC itu atau biaya marginal, kita bisa menggunakan rumus delta TC atau delta TC dibagi delta Q gitu. Kemudian kita lanjut dengan fungsi dan diferensiasi gitu. Fungsi adalah bentuk hubungan matematis yang saling bergantung pada satu variabel dan variabel lainnya. Fungsi ditentukan oleh beberapa bagian, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Namun, tidak semua fungsi memiliki konstanta. Jadi, suatu fungsi bisa memiliki konstanta atau tidak, sedangkan variabel pembentukannya itu pembentukan fungsi dapat dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Jadi, kalau semuanya fungsi itu tidak semua fungsi ya mempunyai konstanta gitu. Kalau terus juga pembentukan fungsi itu dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas itu atau bisa dikatakan dengan independent variable merupakan variabel yang dapat dipisahkan, atau bisa juga dikatakan dengan bilangan bebas atau elastis gitu. Elastis itu adalah bebas ya, kayak elastis gitu, kayak sesuatu yang bebas dan angka manapun bisa gitu dijadikan variabel gitu, makanya dikatakan juga dengan variabel bebas gitu. Kemudian lanjut dengan variabel tidak bebas atau dependent variable, yaitu merupakan variabel yang jumlahnya tergantung atau dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi bisa dikatakan juga variabel ini tidak bisa berdiri sendiri gitu, karena dipengaruhi oleh variabel lainnya. Jadi dia tidak bisa untuk berdiri sendiri. Oke, kita lanjut untuk pertemuan 4, yaitu aplikasi fungsi permintaan. Pengertian permintaan yaitu keinginan konsumen ya akan beberapa produk yang bisa didapatkan atau diinginkan berdasarkan harga dan periode yang telah ditentukan gitu. Permintaan akan barang atau jasa tergantung pada harga barang, pendapatan konsumen, selera konsumen, biaya iklan, dan perubahan harga dan sebagainya gitu. Jadi permintaan itu merupakan keinginan konsumen atau keinginan pembeli gitu untuk
keinginan pembeli untuk membeli suatu barang gitu terhadap barang atau produk yang didapatkan atau diinginkan untuk diri produsen gitu, untuk diri konsumen atau untuk diri pembeli itu sendiri gitu. Kemudian permintaan barang itu juga tergantung dengan harga barangnya. Jadi ketika harga barangnya itu merupakan harga barang yang mahal kayak gitu, dan konsumen itu merupakan pendapatannya juga lumayan juga, itu bisa banget untuk dia itu membeli karena permintaan atau keinginan dia sendiri untuk membeli gitu. Jadi itu sangat berpengaruh banget pendapatan kayak gitu. Terus harga barang juga, selera konsumen itu sangat berpengaruh banget dalam permintaan gitu. Hukum permintaan yaitu hukum timbal balik, atau juga bisa dikatakan dengan hukum saling gitu. Hukum timbal balik untuk mengenai tingkat biaya atau kuantitas yang dikehendaki. Jika biaya meningkat, maka total entitas yang diharapkan akan berkurang, dan jika biaya murah atau turun, maka total entitas yang diharapkan akan bertambah. Atau bisa dikatakan dengan kata lain, apabila harga meningkat, maka jumlah barang yang diminta menurun. Sebaliknya, apabila harga menurun, maka jumlah barang yang diminta itu meningkat. Itulah merupakan hukum permintaan. Jadi ketika harga itu turun, maka biasanya permintaan itu akan naik. Tetapi itu sebaliknya. Jika kalau seumpamanya jika seumpamanya harga itu naik, maka permintaan itu biasanya akan menurun gitu. Jadi itu merupakan hukum permintaan ya. Terus lanjut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan gitu. Itu ada beberapa faktor ya tentunya. Salah satunya adalah harga barang gitu. Harga barang atau jasa. Harga barang atau jasa itu sendiri merupakan harga barang berpengaruh terhadap quantity output yang diharapkan gitu. Jadi harga barang itu merupakan kayak output yang diharapkan oleh pembeli gitu loh. Kalau harga barangnya mahal kan biasanya ada juga harganya mahal itu bagus gitu kan. Jadi diharapkan kalau harganya mahal itu diharapkan kualitas yang diperoleh juga bagus gitu loh. Kemudian ada harga barang substitusi atau pengganti gitu. Jika harga dari barang pengganti lebih murah, maka konsumen akan pindah pada barang pengganti tersebut gitu. Jadi tuh kalau semuanya ada harga nih, ada dua harga gitu, dua harga yang berbeda. Harga itu satu mahal, yang satu tuh lebih murah dibanding yang pertamanya gitu. Kalau semuanya harga itu dengan kualitas yang hampir sama dan hampir mirip, tapi itu biasanya konsumen lebih memilih untuk membeli harga pengganti atau substitusi gitu loh. Karena dengan harga yang lebih murah tetapi memiliki kualitas yang hampir sama dengan harga yang lebih mahal sedikit gitu. Nah, terus namun apabila harga barang pengganti naik, maka konsumen akan tetap menggunakan barang yang sebelumnya. Jadi walaupun biasanya itu lebih murah gitu, tapi kalau semuanya harga penggantinya itu mahal gitu, biasanya konsumen itu memilih untuk tidak membeli harga tersebut karena harganya hampir sama gitu loh, hampir sama dengan harga sebelumnya atau harga yang kualitasnya lebih bagus gitu. Jadi konsumen lebih memilih untuk membeli produk yang lebih mahal dibanding produk penggantinya gitu, seperti itu. Kemudian ada harga barang komplementer atau pelengkap. Contohnya kendaraan bermotor, barang komplementernya adalah bensin. Jika harga bensin naik, maka kecenderungan konsumen untuk membeli kendaraan pun akan turun. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau harga barang komplementer atau pelengkap itu ya, kalau semuanya kita mempunyai ya kendaraan bermotor kayak gitu, jadi tuh bensin kan ya, barang komplementernya adalah bensin kan. Jika harga bensinnya naik, maka konsumen itu pun cenderung untuk membeli kendaraan
membeli kendaraan gitu turun gitu loh. Maksudnya adalah ketika harga bensinnya itu naik, maka konsumen untuk membeli kendaraan itu akan turun gitu, karena mereka memikirkan untuk kedepannya gitu. Kalau semuanya membeli motor terus pasti dengan harga bensin naik, maka kan konsumen akan memikirkan untuk pengeluarannya gitu loh, pengeluaran untuk membeli bensin dan lain-lain gitu, pasti dipikirkan. Kemudian ada jumlah pendapatan. Besar atau kecil pendapatan yang diperoleh ikut menentukan perubahan atas permintaan terhadap barang dan jasa. Jadi kalau semuanya itu sangat berpengaruh sih kalau menurut saya, karena jumlah pendapatan yang kita peroleh itu atau konsumen peroleh itu sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau semuanya nih biasanya kalau semuanya konsumen mempunyai penghasilan atau pendapatan yang cukup tinggi, biasanya mereka akan lebih banyak membeli suatu barang kan. Nah, ketika kita atau konsumen gitu, pendapatannya yang lebih sedikit atau bisa dikatakan kurang lah gitu, itu pasti akan memikir dua kali untuk membeli suatu barang atau produk walaupun konsumen itu inginkan gitu. Makanya itu sangat berpengaruh banget, atau jumlah pendapatan konsumen itu sangat berpengaruh banget terhadap besar kecilnya gitu perubahan atas permintaan gitu. Kemudian lanjut dengan selera konsumen. Apabila kesukaan pengguna akan suatu benda bertambah, menyebabkan tuntutan akan suatu materi bertambah. Jadi tuh selera konsumen juga merupakan sangat berpengaruh ya, karena selera konsumen itu kan pasti berbeda-beda gitu, dan itu sangat berpengaruh banget ketika kayak kita nih untuk produsen membuat produk gitu. Kita harus tahu dulu, produsen itu harus tahu dulu untuk sasarannya kemana gitu. Kalau semuanya produsen itu sasarannya tidak tahu kemana, maksudnya udah tahu arahnya kemana, pasti produsen itu harus memikirkan selera dari sasarannya tersebut gitu, atau selera konsumen yang akan dipasarkan, seperti itu. Makanya selera konsumen itu berpengaruh juga dalam permintaan gitu. Kemudian ada intensitas kebutuhan pengguna. Intensitas kebutuhan pengguna akan meningkatkan kuantitas benda yang diharapkan. Tetapi jika keperluan akan suatu materi atau non materi tidak urgensi, mengakibatkan keinginan konsumen akan materi dan non materi menurun. Jadi tuh bisa dikatakan gini ya, kalau semuanya intensitas kebutuhan pengguna, jadi kalau sesuai dengan kebutuhan gitu. Ada juga orang yang walaupun tidak membutuhkan tetapi kayak pengen dan ingin aja untuk membeli, pasti konsumen itu pasti membeli gitu. Tapi ada juga orang-orang yang intensitas kebutuhannya pengguna gitu, kayak contohnya suatu konsumen gitu, itu membeli lagi, itu pengen banget membeli gelang atau emas gitulah ya, gelang emas atau apa gitu itu, tapi dia tuh memiliki kebutuhan yang lebih urgensi gitu, lebih penting daripada membeli itu gitu. Terus contohnya kayak membeli pokok pangan dan lain-lain, pasti konsumen akan mementingkan atau membeli produk yang diinginkan atau yang sedang dibutuhkan gitu. Pasti mereka akan membeli harga pokok dulu dibandingkan untuk membeli emas kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian lanjut dengan prediksi harga pada waktu yang akan datang. Jika konsumen memprediksi bahwa harga akan naik, maka konsumen akan cenderung menambah kuantitas barang yang dibeli karena ada rasa kekhawatiran harga akan semakin mahal. Namun sebaliknya, jika konsumen memprediksi bahwa harga akan turun, maka konsumen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang dibeli. Jadi tuh kalau semuanya biasanya konsumen itu memprediksi harganya akan naik atau turun gitu. Contohnya ya, kalau pada bulan Ramadan, pada saat seperti ini, sebelum bulan Ramadan biasanya
masyarakat atau konsumen ya, khususnya yang ada di Indonesia itu membeli barang atau harga pokok-pokok itu sebelum puasa banyak gitu, karena akan tahu bahwa kalau bulan Ramadan atau bulan puasa itu pasti harga pokok itu akan naik gitu. Makanya mereka memilih untuk membeli terlebih dahulu banyak karena harganya itu dibanding dengan membeli harga pas bulan Ramadan gitu. Kemudian lanjut dengan populasi masyarakat. Bertambahnya masyarakat dapat mempengaruhi kuantitas output yang diharapkan. Apabila populasi masyarakat dalam satu area tertentu mengalami pertambahan, maka output yang diminta pun mengalami pertambahan. Jadi tuh kalau sumamanya masyarakat nih masyarakatnya banyak gitu, pasti populasi masyarakat dalam satu area tertentu atau di daerah itu pasti pun mengalami pertambahan gitu, dan output yang diminta pun atau keinginan yang diminta pun atau produk yang diinginkan pun di daerah tersebut pasti mengalami pertambahan atau kenaikan. Kemudian ada fungsi permintaan dan kurva permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan kuantitas barang atau jasa, atau kuantitas yang diminta atau akan dibeli konsumen. Jika variabel lain konstan, ceteris paribus, formulanya adalah QD sama dengan F dalam kurung P, Y, PS, PK, PO, T, di mana QD itu merupakan jumlah permintaan suatu barang, kemudian P adalah harga barang, Y adalah pendapatan, PS adalah harga barang substitusi, PK merupakan harga barang komplementer, PO merupakan jumlah produk atau populasi, kemudian T adalah selera. Ya, kita lanjut untuk penulisan dalam fungsi permintaan. Kemudian ada penulisan dalam fungsi permintaan. Fungsi permintaan dapat dituliskan dalam beberapa bentuk fungsi, yaitu fungsi eksplisit, fungsi inverse, dan fungsi implisit. Di mana fungsi eksplisit merupakan P sama dengan F dalam kurung Q. Misalnya P sama dengan 20 min 2Q gitu. Kemudian fungsi inverse, Q sama dengan G dalam kurung P. Misalnya Q sama dengan 10 min setengah P gitu. Kemudian ada fungsi implisit, H dalam kurung P, Q sama dengan 0. Misalnya 20 min 2Q min P sama dengan 0. Kemudian kita lanjut dengan karakteristik umum fungsi dan kurva permintaan. Ada beberapa ya untuk fungsi dan karakteristik untuk umum fungsi dan kurva permintaan, yaitu ada nilai Q dan P yang berlaku dan sama dengan positif. Q dan P lebih besar daripada 0, berada di kuadrat 1. Kemudian ada variabel Q dan P berlaku hubungan 1 min 1. Artinya pada harga tertentu hanya ada satu jumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen. Kemudian ada kurva permintaan berupa garis dari kiri atas ke kanan bawah menurun secara monoton sehingga kurva permintaan memiliki kemiringan negatif. Kemudian ada beberapa bentuk fungsi permintaan dan contohnya gitu. 1. Bentuk fungsi linear. Sebagai fungsi eksplisit misalnya P sama dengan 20 min 2Q sama dengan lebih besar sama dengan titik penting 0,20 dan 10,0. Sebagai fungsi inverse misalnya atau contohnya Q sama dengan 10 min setengah P. Itu titik pentingnya adalah 0,20 dan 10,0 dalam 2 gitu. Terus kemudian ada bentuk fungsi kuadrat. Sebagai fungsi eksplisit misalnya P sama dengan Q kuadrat min 7Q plus 12 merupakan titik potong dengan sumbu Q 3,0 dan titik potong dengan sumbu P 3,0 dan 4,0. Titik puncaknya adalah 3,5 min 1/4. Nilai Q dan P yang berlaku
0 lebih besar daripada Q lebih kecil daripada 3, dan 0 lebih kecil daripada P dan lebih kecil daripada 12. Sebagai fungsi inverse misalnya, Q sama dengan P pangkat 2 kurangin 7P plus 12. Titik potong dengan sumbu Q sama dengan 12,3 dan titik potong dengan sumbu P 0,3 dan 0,4. Titik puncaknya adalah min 1/4 31/2,31/2. Nilai Q dan P yang berlaku adalah 0 lebih kecil daripada Q lebih kecil daripada 12 dan 0 lebih kecil daripada P dan lebih kecil daripada 3. Bentuk fungsi pecah misalnya P sama dengan dalam kurung 2Q plus 4 tutup kurung dibagi dalam kurung Q plus 1 tutup kurung. Titik potong dengan sumbu P yaitu 0,4 dan titik potong dengan sumbu Q yaitu min 2,0. Asimtot datar Q sama dengan tidak terhingga dan P sama dengan 2. Asimtot tegak P sama dengan tidak terhingga dan Q sama dengan minus 1. Nilai Q dan P yang berlaku merupakan 0 lebih kecil daripada Q dan Q lebih kecil daripada tak terhingga, dan 2 lebih kecil daripada P dan P lebih kecil daripada 4. Oke. Itu adalah penjelasan tentang optimasi kendala dan aplikasi fungsi permintaan. Jadi sekian ya teman-teman. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.